Bagaimana evaluasi terkait dengan larangan mudik dan juga Kementerian Perhubungan yang mengizinkan para pebisnis untuk tetap melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Saat ini sudah tersambung melalui Skype dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat siang Ibu Adita. Selamat siang, Sumi. Ya, aturan larangan mudik ini sudah berlaku dari sejak 24 April, hari ini memasuki hari kelima. Sejauh ini seperti apa evaluasi dari Kementerian Perhubungan? Ya, ini sudah masuk hari keempat menuju hari kelima ya. Kami melihat di berbagai subsektor yaitu darat, laut, udara, dan kereta api. Ini trennya sudah mulai memperlihatkan penurunan dalam hal penumpang atau anggota masyarakat yang berkeinginan untuk mudik. Di subsektor darat, khususnya dalam penyekatan di jalan tol dan jalan nasional, kita melihat memang sudah mulai ada penurunan. Kami juga mendapat data dari Kementerian PUPR dan juga dari kepolisian bahwa sekarang mungkin pengguna ini tinggal 30-40%, dan itu pun adalah kendaraan-kendaraan untuk angkutan logistik dan barang yang memang diperbolehkan untuk tetap melintas. Kemudian untuk angkutan laut ini juga didominasi oleh kargo dan logistik yang memang adalah satu yang diperbolehkan. Begitu juga dengan udara. Udara ini saat ini memang terjadi penurunan yang cukup signifikan karena adanya pelarangan. Namun demikian masih ada penerbangan yang tetap mengangkut logistik dan barang, dan juga tenaga-tenaga medis maupun bidang-bidang yang strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kereta api memang dari awal sudah diumumkan adanya penutupan reservasi ya, sehingga memang sama sekali tidak ada transportasi untuk penumpang, hanya untuk logistik yang ini justru mengalami peningkatan dari hari biasa. Kira-kira seperti itu, Sumi, evaluasinya. Baik, Bu Adita, penurunan jumlah penumpang ini karena memang kesadaran masyarakat atau faktanya pengecekan di lapangan ini banyak sekali penumpang atau kendaraan yang terpaksa diminta untuk putar balik? Ya, faktanya memang masih ada yang kemudian tetap mencoba untuk bisa melewati pos pengecekan. Namun demikian angkanya makin hari memang makin menurun, dan juga kita melihat bahwa sebagian besar ini kendaraan pribadi juga sudah semakin sedikit. Di awal-awal yang paling banyak mendominasi memang kendaraan pribadi yang masih ingin berusaha melewati pos tempat pengecekan. Namun saat ini kita lihat trennya sudah mulai menurun, walaupun di jalan-jalan tikus ya, di jalan-jalan kecil memang diakui masih ada saja yang mencoba melewati, dan tidak semua juga di titik itu bisa diawasi oleh petugas. Nah, ini yang kami juga ingin sekaligus ingatkan kepada masyarakat bahwa ketika kemudian pemudik ini berhasil melewati pos dengan berbagai macam cara atau melewati perbatasan dengan berbagai macam cara, ini dikhawatirkan nanti justru di daerah kota tujuannya ini akan juga dilakukan pengecekan yang sama, dan bisa jadi malah mereka juga akan ditolak oleh daerah tujuannya. Ini yang juga mesti dipertimbangkan supaya tidak terjadi kerepotan yang justru makin besar nanti di dalam perjalanan maupun di daerah tujuan. Begitu, Baik. Kalau dari sisi transportasi udara, Ibu Adita, betul memang diperbolehkan bagi para pebisnis untuk tetap melakukan perjalanan, kemudian juga penerbangan internasional masih diperbolehkan. Sementara kita tahu bahwa penerbangan domestik seluruhnya dilarang selama aturan larangan mudik ini. Bu Adita. Baik. Ini juga perlu kami klarifikasi, dan kami juga sudah membahasnya bersama Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, bahwa yang dimaksud pebisnis di sini pada prinsipnya adalah para pelaku usaha yang kemudian membawa barang atau logistik. Jadi karena memang arahan dari Presiden, kita diminta untuk tetap memastikan bahwa logistik barang, apalagi kebutuhan pangan, kemudian juga barang-barang kesehatan lainnya jangan sampai kemudian terputus atau tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Karena ini justru pada saat pandemi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu yang dimaksudkan, kita jangan sampai kemudian pelarangan mudik ini menghambat transportasi logistik, baik di penerbangan, di darat, kereta api maupun di laut. Dan kami juga sudah memastikan itu dengan kemudian membangun beberapa posko untuk pengendalian logistik. Sementara penerbangan internasional di dalam peraturan Menteri Perhubungan ini memang tidak diatur, sehingga masih bisa beroperasi, tapi tentunya ini harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Sementara penerbangan internasional sendiri sebenarnya sejak beberapa bulan lalu ini memang sudah mengalami tren penurunan yang luar biasa. Karena juga banyak negara yang melakukan pelarangan, bahkan ada yang menutup sama sekali penerbangannya keluar. Sehingga trennya memang sudah sangat turun, dan kita melihat juga masih ada kegiatan untuk pengembalian WNA maupun WNI. WNI yang akan kembali ke Indonesia dan WNA yang akan kembali ke negaranya. Sehingga sampai saat ini juga masih dibuka, begitu. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati untuk waktunya di Metro Siang.